Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bawakan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Endang Sri Mulyawati, Eskip MKes. Saya adalah dosen tetap di Universitas Karya Persada Muna, lebih tepatnya di Fakultas Vokasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya telah menjalani profesi sebagai pendidik di perguruan tinggi selama 5 tahun dengan komitmen untuk mendukung menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengembangan media promosi kesehatan. Khususnya pada pembelajaran saya menerapkan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Baik, saya akan memulai deskripsi dari mata kuliah pengembangan media promosi kesehatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dari program studi S1 promosi kesehatan, lebih tepatnya di semester 5 dengan bobot 4 SKS, 2 SKS teori, dan 2 SKS praktik lapangan. Kemudian mata kuliah pengembangan media promosi kesehatan juga sebagai upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang telah melalui enabling, empowerment, dan protecting untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku sehat di tingkat individu, keluarga, maupun kelompok yang ada di masyarakat. Capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama itu dilihat dari aspek sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian sikap pengetahuan, mampu menerapkan promosi kesehatan dengan menggunakan metode pengembangan dengan teknologi tepat guna. Kemudian keterampilan umum, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang terakhir aspek keterampilan khusus, yaitu mampu melakukan penilaian efektivitas media promosi kesehatan sesuai dengan tujuan dari media promosi kesehatan. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang pengembangan pesan media promosi kesehatan, merancang dan mengembangkan media serta uji coba media promosi kesehatan secara tepat guna. Kemudian sub CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dari pengembangan pesan promosi kesehatan. Kemudian sub CPMK 2, itu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep pengembangan dari media promosi kesehatan. Kemudian sub CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah dari pengembangan media promosi kesehatan. Kemudian sub CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan
menerapkan penyusunan pesan promosi kesehatan melalui pendekatan sosial marketing. Dan yang sub CPM kelima, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan rancangan pengembangan media berdasarkan pesan utama. Kemudian sub CPM ke-6, mahasiswa mampu memahami dan melakukan rancangan pengembangan media berdasarkan jenis dari media promosi kesehatan. Kemudian sub CPM ke-7, mahasiswa mampu memahami rancangan uji coba media promosi kesehatan. Dan sub CPM ke-8, mahasiswa mampu melakukan uji coba media promosi kesehatan. Kemudian mata kuliah ini memberikan batasan pada ruang lingkup. Yang pertama itu konsep pengembangan pesan promosi kesehatan, kemudian konsep pengembangan media promosi kesehatan, kemudian langkah-langkah dari pengembangan media promosi kesehatan, penyusunan pesan promosi kesehatan melalui pendekatan sosial marketing, rancangan pengembangan media berdasarkan pesan utama, rancangan pengembangan media berdasarkan jenis media promosi kesehatan, rancangan uji coba media promosi kesehatan, dan yang terakhir uji coba dari media promosi kesehatan. Kemudian ada pun referensi yang digunakan dari buku ajar pengembangan media promosi kesehatan dan artikel dan jurnal yang terkait proses pembelajaran dengan menerapkan DIE, di mana delivery dapat menyediakan beragam pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga dapat dipahami dan diterima dengan baik, di mana mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu bisa dilihat dari pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus, dan pada pembelajaran mata kuliah ini, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS itu terdapat 1 pekan UTS, dan 7 pekan berikutnya sebelum UAS terdapat 7 pekan dan 1 pekan untuk ujian akhir semester. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan tergantung dari bahan kajiannya atau materi yang disampaikan. Kemudian bentuk pembelajaran di ruang kelas disampaikan dengan tatap muka menggunakan tools web conference seperti Zoom, Google Classroom, kemudian menggunakan juga via grup WhatsApp untuk student centered learning, kemudian diskusi kelompok, studi kasus, dan praktik lapangan. Kemudian evaluasi pembelajaran didapatkan dari kuis interaktif, kemudian penugasan terstruktur baik secara mandiri ataupun kelompok, kemudian diskusi kelompok juga penilaiannya berdasarkan rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan mahasiswa setiap anggota kelompok dan praktik lapangan. Kemudian ada UTS menggunakan esai, dan ujian akhir semester juga menggunakan presentasi studi kasus atau kelompok. Pembuatan penilaian dinilai berdasarkan harian, itu dinilai 10%, kemudian tugas 20%, UTS 35%, dan ujian akhir bobotnya 35%, dengan total bobot penilaian sekitar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengembangan media promosi kesehatan. Berikut cuplikan
video pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya untuk memulai pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu supaya kalian tidak tegang. Iqbal, ada? Nur Afisna, Arifudin, sama Rizal. Oke. Sesuai dengan RPS yang saya sudah tampilkan waktu kontrak kemarin, hari ini kita akan melanjutkan tentang konsep pengembangan media promosi kesehatan. Konsep pengembangan media kesehatan ini kita merujuk pada apa tujuan kita nanti untuk turun ke masyarakat. Misalnya kalau kalian mau turun lapangan, biasanya kan kita edukasi dengan menggunakan pasti kalian sudah paham dengan konsep pengembangan media. Selanjutnya, pengertian media. Ada yang tahu apa itu pengertian media? Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang berisi hal yang penting. Sedangkan kalau media promosi kesehatan itu media yang isinya mengenai kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oke, terima kasih. Nah, ini saya sudah masukkan tentang pengertian media promosi kesehatan. Media promosi kesehatan yaitu alat atau sarana yang seperti teman-temannya tadi infokan, alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuannya, sikap, dan perilaku hidup sehat. Ini ada beberapa pengertian menurut pakar. Yang pertama itu ada Noto Atmojo. Noto Atmojo di sini menyampaikan bahwa media promosi adalah alat bantu atau sarana komunikasi dalam bentuk visual, audio, atau audiovisual yang digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan secara efektif kepada sasarannya. Kemudian menurut WHO, promosi kesehatan merupakan media yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol terhadap dan meningkatkan kesehatan dari masyarakat tersebut. Kemudian, media promosi juga menjadi salah satu sarana penting untuk menyebarkan informasi dan edukasi. Kemudian ini menurut Effendi. Menurut Effendi itu merupakan konteks komunikasi, media dan saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan seperti yang disampaikan sama Kurnia tadi. Selanjutnya, mengapa media promosi itu penting? Kalau menurut bahan yang saya baca, kenapa dia penting? Karena dia membahas 73% biasanya tentang kematian global. Misalnya kalau kita searching tentang prevalensi penyakit, biasa kita menggunakan media, atau kalian menggunakan apa biasanya? Kalau misalnya cari-cari data relevan tentang suatu penyakit, biasa jurnal, ada juga buku, atau ya modul biasa, atau kalau tidak kita menggunakan data-data dari misalnya BPS, dari WHO dan lain-lain. Itu dia berkontribusi sangat signifikan terhadap kematian global. Kemudian 60%
dia bisa mengetahui peningkatan dari pengetahuan. Media dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu kesehatan. Kemudian 20% itu terjadi perubahan perilaku. Promosi kesehatan melalui media terbukti mampu mengubah perilaku positif dari masyarakat. Ini angka-angkanya itu tidak signifikan, bisa berubah setiap tahunnya tergantung masalah yang kita dapatkan. Nah, ini selanjutnya itu konsep dasar dari pengembangan media. Kalau berbasis bukti, apa yang kita cari? Misalnya data yang berbasis bukti? Harus bersumber dari sumber yang terpercaya, misalnya data dari riset yang dilakukan misalnya di jurnal-jurnal internasional atau dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Berbasis bukti itu dia by data. Biasanya kan kalau misalnya kita searching jurnal, buku, itu selalu yang kita cari yang pertama adalah berbasis bukti atau data. Kemudian berpusat pada audiens. Sama, kalau misalnya kita mau turun lapangan atau kita edukasi, yang kita harus pentingkan dari awal itu selain medianya pasti audiensnya atau sasarannya. Kan tidak mungkin kita berikan edukasi tentang misalnya permainan, kita lakukan pada lansia. Jadi kita harus mengetahui pertama itu berpusat pada audiens, pesan yang disampaikan dengan karakteristik target seperti usia, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Kemudian teori perubahan perilaku. Teori perubahan perilaku ini dia mengintegrasikan dari teori of planned behavior atau teori health belief model. Kemudian ini ada tahapan dari proses pengembangan media. Yang pertama itu kita harus menganalisis dulu, analisis kebutuhannya. Kita harus identifikasi masalahnya. Kemudian kita segmentasi itu kayak kita mempeta-petakan sasaran mana yang harus kita berikan edukasi. Kemudian desain dan produksi, mengembangkan pesan kunci atau memilih format media yang tepat. Jadi kita harus tahu dulu identifikasi masalahnya apa, sasarannya apa, kemudian media yang kita gunakan itu tepat sasaran atau tidak. Kemudian implementasinya itu mendistribusikan dan mendiseminasikan media secara tragis kepada target audiens. Kemudian evaluasi. Setelah kita lakukan edukasi, pasti terakhir kita monitoring dan evaluasi apakah terjadi perubahan atau tidak. Nah, kemudian ini ada beberapa jenis media. Banyak sekarang media-media yang dapat kalian akses untuk memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat. Nah, ini ada radio. Radio itu biasa dilakukan dulu waktu di pedesaan kalau misalnya belum ada media digital seperti sekarang. Jadi orang mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi sekitar kesehatan. Ada TV juga. Kemudian ada acara komunitas. Acara komunitas ini misalnya kita lakukan penyuluhan. Sudah pernah FGD? FGD itu fokus discussion. Jadi sebelum kita lakukan edukasi, kan tadi seperti yang saya bilang, kita identifikasi dulu. Setelah kita tahu masalah apa yang harus kita buat atau harus kita buat dalam bentuk edukasi, kita FGD dulu. FGD itu kita diskusi dengan lintas sektor. Misalnya kalau di desa, kepala desa, misalnya, terus masyarakat di sana. Nah, itu jadi kita diskusikan cocok tidak kasus yang sudah saya dapatkan waktu pengambilan data awal. Kalau misalnya cocok, berarti tinggal kita cari masalah yang prioritas untuk kita berikan edukasi. Nah, ini tadi sudah kita bahas
jenis media digital, ada sosial seperti platform Instagram, TikTok, mungkin yang kemarin Spotify juga, ya Spotify, YouTube, yang lagi happening sekarang YouTube, kemudian situs web dan blog menyediakan informasi mendalam, FAQ kesehatan, kemudian artikel edukatif sebagai rujukan dari data. Kemudian aplikasi kesehatan, kemudian ada Sehatpedia. Apalagi platform yang sekarang? Sehatskin. Kan sekarang banyak toh platform kesehatan yang bisa kalian dengar. Kemudian webinar dan live streaming seperti YouTube tadi. Edukasi melalui permainan interaktif. Misalnya kalau yang tradisional KCD-CD, kartu bisa. Kartu itu kita modif misalnya untuk gizi seimbang, kita buat dalam bentuk kartu. Misalnya diabetes misalnya, hari pertama kita konsumsi apa, itu nanti kita buat dalam bentuk kartu, kemudian kita berikan ke sasarannya untuk lakukan edukasi melalui permainan interaktif. Kemudian ada augmented reality ini. Augmented reality ini semacam produk, produk yang bisa collab dengan kayak dokter misalnya, dia mau memberikan pola makan sehat, itu dia jalan, alatnya itu seperti kayak robot gitu. Nah, ini ada satu contoh kasus yang saya ambil, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat. Untuk edukasi germasnya ini, dia menggunakan media poster sama leaflet. Nah, kemudian ada praktik terbaik, ini mungkin bisa kita kolaborasi dengan lintas sektor, ada kolaborasi multi pihak, kemudian pesan yang konsisten atau mudah dipahami. Kan kalau kita edukasi itu, kita mau lihat pengetahuan, sikap dengan perilaku. Kalau misalnya kita setelah post-test kita lakukan post-test, terus pengetahuannya dia rendah, berarti ada yang salah dari edukasinya kita. Kenapa tidak meningkat pengetahuannya? Begitupun dengan sikap. Kalau perilaku kan kita tidak bisa nilai pada saat kita selesai, ya mungkin berbulan-bulan itu baru kita bisa tahu kalau perilakunya dia berubah atau tidak. Nah, sudah masuk di kesimpulan, yaitu media adalah tulang punggung dari perubahan perilaku yang berkelanjutan. Strategi yang terpadu dan adaptif adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika kesehatan. Nah, seperti yang tadi kan kita lebih membahas tentang media digital, yaitu integrasi dengan teknologi, memanfaatkan AI, terus augmented reality dan platform digital untuk jangkauan yang lebih luas. Kemudian ada personalisasi pesan, itu menyampaikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dari sasarannya. Oke, mungkin ada tugas dari saya, tapi saya mau evaluasi tugas yang kemarin, podcast. Ya, bagaimana perkembangannya? Sudah? Oh, sudah mengupload? Oke. Ada yang mau kumpul tugas? Podcastnya ada berapa kelompok kemarin? Ada 7. Tapi sudah selesai semua ini? Oke. Mungkin ada tugas lagi
dari saya, gampang saja. Tugasnya itu kalian tentukan masalahnya. Kalian mau masalah apa, stunting kah, PHBS kah, atau hipertensi misalnya kah? Setelah itu buat media yang sesuai dengan masalah yang akan kalian buat, dan harus tergantung atau harus sesuai dengan sasaran yang akan kalian edukasi. Pakai saja, mungkin ada sini saya beri contoh, ada leaflet, poster, video pendek, bisa juga podcast ya. Oke. YouTube, ada YouTuber di sini? Oh, TikTokers, iya, bisa. Nanti kalian edukasi juga lewat TikTok juga boleh. Ada yang bisa simpulkan dari yang sudah kita bahas dari awal tadi mengenai media? Jadi media promosi kesehatan adalah salah satu alat yang digunakan dalam penyampaian informasi kesehatan yang sangat efektif untuk mempengaruhi pengetahuan dari masyarakat. Karena masyarakat lebih suka mereka berinteraksi langsung atau melihat langsung apa yang disampaikan daripada hanya mendengarkan. Dan seiring berkembangnya zaman, media harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga salah satu yang paling efektif adalah dengan menggunakan media sosial agar menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Mungkin itu. Yang dari perempuan satu mau simpulkan? Eli lah, dari yang tadi apa yang Eli tahu tentang media, simpulkan yang sesuai dengan yang Eli paham. Ada media leaflet, poster, kemudian media audiovisual seperti televisi, podcast, kemudian ada banner, Ya, ada banner, ada poster, ada media digital juga, bisa YouTube, TikTok, ya. Oke. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan untuk tugas ini? Tidak? Sudah paham toh? Ya. Tidak susah, tinggal kalian buat nanti media apa yang akan kalian buat untuk edukasi. Oke, terima kasih. Mungkin pertemuan kita sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan masuk lagi dengan pembahasan mengenai konsep pengembangan pesan yang terdapat di media promosi kesehatan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.